teman-teman, kemarin kasusnya Nikita Mirzani sudah disidangkan kembali, tapi lagi-lagi Dito Mahendra tidak hadir di dalam persidangan. Dan itu memicu kekesalan Nikita Mirzani sehingga selesai sidang, ketika dia akan dikembalikan ke rutan, kemudian dia kayaknya menendang entah melempar mikrofonnya dan juga melempar dari berkas yang di depan meja. Nah, di sini apakah hal itu nanti akan membuat hukuman Nikita Mirzani semakin bertambah, atau bisa dikatakan Nikita Mirzani semakin terpuruk, atau bagaimana? Dan kedua yang ingin saya lihat, apakah Dito Mahendra tidak datang ke persidangan Nikita Mirzani, apakah ingin memperlambat dari proses persidangan Nikita Mirzani sehingga Nikita bisa berlama-lama di rutan dan tidak kelar-kelar masalahnya, ataukah ada sangkut pautnya ketakutan dia terkait dengan kasus sebagai saksi dari. Di sini akan saya prediksi bagaimanakah nasib Nikita Mirzani setelah tragedi selesai sidang kemarin itu. Apakah semakin terpuruk posisinya, ataukah bisa dikatakan biasa saja? Mari kita ungkap di sini untuk Nikita Mirzani. Posisi Nikita Mirzani saat ini ya, ada simbol ebb and flow, naik turun, pasang surut. Kalau kemarin itu saya pernah memprediksi kalau posisi Nikita Mirzani lebih baik daripada sebelumnya, tapi di sini ada kondisi kembali naik turun, kembali tidak pasti kondisinya. Selanjutnya posisi Nikita Mirzani fokus. Ada insting naluri, reflection, ada penolong ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ada simbol ebb and flow. Kalau kemarin prediksinya Nikita Mirzani posisinya lebih bagus daripada hari-hari yang dulu, tapi di sini mulai ada kemunduran kembali setelah terjadi peristiwa itu. Walaupun peristiwa itu terjadi setelah persidangan. Ada simbol ebb and flow, naik turun. Ya. Kemudian di sini makanya disarankan pada Nikita Mirzani fokus saja, fokus untuk melewati proses persidangan dengan baik. Jangan sampai ada tragedi seperti itu terulang lagi di dalam persidangan nanti, karena itu akan bisa memberatkan dari Nikita Mirzani. Kemudian di sini ada insting, naluri, introspeksi, artinya introspeksi ke dalam, atau mungkin ada kecurigaan yang begini terkait dengan proses persidangan tersebut, makanya Nikita marah ya, Nikita kesel. Dan di sini ada simbol refleksi. Refleksi itu ibaratnya merenung ke dalam, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Berarti ini juga terkait dengan karma ya. Kemudian di sini ada earth magic, ada penolong nantinya buat Nikita Mirzani yang bisa diartikan ada sosok yang bisa membantu Nikita Mirzani untuk melewati masa-masa yang seperti ini. Jadi di sini posisi Nikita Mirzani kembali mundur setelah ada tragedi yang membuang berkas tersebut ya teman-teman. Makanya di sini disarankan Nikita harus fokus pada masalahnya. Mungkin kesal, yang namanya kesal setiap orang juga akan kesal melihat persidangan yang seperti itu. Apalagi diundur nggak kelar-kelar, pada akhirnya muncul amarah, pasti itu. Tapi tolong untuk bisa ditahan jika ada gejolak-gejolak emosi yang begitu meletup dikarenakan ketidakhadiran Dito Mahendra. Kemudian di sini ada simbol refleksi yang artinya ada kaitan dengan karma. Apa yang Nikita alami saat ini terkait dengan nasib yang memang harus dijalani. Yang namanya hidup itu ada roda berputar teman-teman. Kalau rodanya berputar di atas itu namanya jaya, joyo. Kalau di bawah itu namanya apes. Nah, kalau sedang di atas, kamu duduk-duduk di rumah pun tidak terlalu kerja keras, rezeki akan menyampirimu, akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau lagi apes, kamu bekerja keras model apapun, kayaknya rezeki ini yang didapat seret. Seperti Nikita Mirzani ini ya, masalah sebenarnya masalah sepele, tapi menjadi terasa berat proses persidangannya
seperti ini ditunda-tunda dikarenakan ketidakhadiran Dipo Mahendra. Tentunya itu juga tak luput dari nasib apes yang diderita oleh Nikita Mirzani. Tapi nanti dalam prosesnya ini nanti akan ada dewa penolong atau orang-orang yang akan menolong Nikita Mirzani. Apakah dewa penolong ini mampu membuat kondisi Nikita Mirzani lebih baik lagi? Mari kita ungkap di sini ya. Apakah dewa penolong ini mampu membuat posisi Nikita Mirzani lebih baik lagi? Ada unfoldment, pengungkapan. Nah, pengungkapan tergantung dari pengungkapan saksi-saksi yang ada, apakah bisa membuktikan atau tidak. Kalau memang tidak bisa membuktikan Nikita tidak bersalah, ya tentunya nanti mungkin bisa bisa dipulihkan Nikita Mirzani atau bagaimana. Cuman di petugas dari pengadilan atau petugas siapa itu sudah menyampaikan kalau proses penahanan Nikita tidak dikabulkan seperti itu. Jadi ini prosesnya masih panjang untuk Nikita Mirzani. Ini harus ada pengungkapan. Pengungkapan ini tentunya menunggu dari kesaksian Dito Mahendra. Apakah persidangan yang akan datang dia mau datang atau tidak? Nah, selanjutnya akan saya lihat posisi Dito Mahendra. Posisi Dito Mahendra, mengapa dia tidak menghadiri persidangan Nikita Mirzani dan pemanggilan KPK terkait dengan kasus sebagai saksi di masalah pencucian uang kalau nggak salah dan penyuapan ya. Tapi dia sebagai saksi di kasus tersebut. Nah, cuma kenapa nggak datang ke KPK? Pertanyaannya seperti itu. Tapi ini berita yang kemarin ya teman-teman. Entah kalau berita yang terbaru ini apakah pemanggilan KPK dia datang atau tidak, saya masih belum tahu. Belum ada pemberitaan yang mengabarkan seperti itu. Saya prediksi di sini. Apakah Dito Mahendra tidak hadir di persidangan Nikita Mirzani karena ada hubungannya dengan KPK yang memanggil dia sebagai saksi dan dia juga tidak datang? Apakah ada kaitannya dengan itu? Ada power, ada. Selanjutnya, promise, sebuah perjanjian atau sebuah kerjasama atau sebuah yang ada kaitannya dengan proses hukum lah. Selanjutnya, inovasi, penemuan. Jadi selain dari kasusnya Nikita Mirzani, ada kasus yang juga menimpanya, yaitu tentang sebagai saksi di pencucian uang. Selanjutnya, santuari untuk melindungi diri. Permasalahan yang begitu komplit. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau Dito Mahendra tidak hadir di persidangan Nikita Mirzani, ternyata ini ada kaitannya dengan proses hukum yang sedang dijalaninya sebagai saksi di kasus gratifikasi dan kasus pencucian uang oleh seseorang ya. Jadi pelakunya bukan Dito Mahendra, tapi Dito Mahendra ini sebagai saksi atas pencucian uang tersebut dan gratifikasi. Nah, makanya di sini mengapa dia tidak hadir di sidangnya Nikita Mirzani? Itu ada kaitannya dengan ketidakhadiran dia di KPK kalau menurut di sini. Karena di sini ada simbol power. Ada kekuatan hukum yang sedang menimpanya, proses hukum yang sedang menimpanya. Kalau di Nikita Mirzani, dia sebagai pelapor, bisa dikatakan kedudukannya dia di atas awan daripada Nikita Mirzani. Dan di sini ada simbol promise. Promise itu semacam perjanjian atau semacam kerjasama, paling tidak mengetahui terhadap kasus yang ada kaitannya yang sedang diselidiki KPK tersebut. Karena di sini ada penemuan-penemuan. Nah, makanya Dito Mahendra dijadiin saksi di kasus tersebut.
Nah, mengapa dia tidak hadir di persidangan Nikita Mirzani? Karena untuk perlindungan diri, ada santuari, suaka, perlindungan. Dia melindungi dirinya karena yang dihadapi ternyata masalahnya komplit untuk saat ini. Di lain sisi, dia sudah melaporkan Nikita Mirzani. Tapi di lain sisi, dia juga dipanggil oleh KPK sebagai saksi. Nah, waktu dipanggil KPK sebagai saksi, dia juga tidak hadir. Di sidangnya Nikita Mirzani juga tidak hadir. Kalau menurut kartunya ini ada kaitannya untuk melindungi dirinya. Ada untuk melindungi dirinya terkait dengan proses hukum yang bisa menjeratnya. Tapi semuanya itu tentunya harus diselidiki dulu oleh KPK. Cuman di sini ada simbol power. Proses hukum yang sedang dijalaninya terkait dengan sebagai saksi di kasus KPK tersebut. Nah, di sini ada penemuan-penemuan nanti yang membuat dia ada ketidakhadiran yang mungkin sakit atau ada alasan yang lainnya. Tapi di sini ada simbol santuari untuk melindungi dirinya terkait masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Jadi kasusnya Nikita Mirzani ini mengapa dia tidak hadir ternyata juga ada hubungannya dengan ketidakhadirannya di KPK. Ada kekhawatiran, kegelisahan terkait dengan masalah di KPK tersebut. Karena di sini juga ada simbol penemuan-penemuan sesuatu yang membuat dia sebagai saksi di kasus tersebut, teman-teman. Ya, jadi agak bulat ya. Yang kasihan Nikita Mirzani karena harus tergantung-gantung dari proses hukum yang sedang dijalaninya. Tapi semuanya itu juga kembali lagi pada nasib. Kalau sedang apes nasib, pasti ada saja kesialan yang akan dilaluinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga masalah Nikita Mirzani cepat kelar dan Tito Mahendra berkenan hadir di dalam kasus persidangan Nikita Mirzani. Harapan saya seperti